Pada 2015 lalu, Indonesia memilih China sebagai rekanan dalam membangun proyek kereta cepat. Hal ini disesalkan oleh Yoshihide Suga yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe karena Jepang sebelumnya sudah melakukan penjajakan atas proyek tersebut selama bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia kemudian memberikan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya kepada Jepang untuk meyakinkan Tokyo bahwa Jepang tetap merupakan mitra strategis dari Indonesia. Tepat 5 tahun setelahnya, 2020, Yoshihide Suga menjabat sebagai Perdana Menteri dan kemudian menetapkan Jakarta sebagai salah satu negara kunjungan pertamanya. Ini menjadi pertanyaan tentunya, seberapa penting Indonesia di mata China dan juga Jepang, dan seberapa strategis sebenarnya posisi Jepang dan China bagi Indonesia. Akan kita ulas dalam Jepang dan China berebut lahan basah di Indonesia. Kita mulai dari kesepakatan Jepang dan Vietnam, karena sebelum Perdana Menteri Yoshihide Suga begitu mengatakan akan ke Indonesia, sudah dibuat satu kesepakatan antara Jepang dengan Vietnam, di mana Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan bahwa ini adalah langkah besar di bidang keamanan. Di sini yang perlu digarisbawahi bagi kedua negara bahwa kami pada prinsipnya mencapai kesepakatan tentang transfer peralatan dan juga teknologi pertahanan. Nah, perlu diketahui bahwa sebelumnya Jepang sangat jarang kemudian melakukan transfer peralatan dan juga teknologi pertahanan. Nah, ini menjadi menarik kemudian apa sebab dan musabab kira-kira begitu ya yang dilakukan oleh Jepang begitu untuk kemudian memperkuat hubungan bilateral antara Vietnam dan juga negara-negara di ASEAN, terutama pada Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari peta yang sudah kami tampilkan di sini adalah wilayah Laut Cina Timur begitu, di mana Jepang bersinggungan langsung dengan China, dan di wilayah ini juga adalah Laut Cina Selatan, di mana China bersinggungan dengan wilayah ASEAN. Tentu Anda pernah mendengarkan banyak sekali informasi-informasi terkait China kemudian yang menaruh banyak kekuatan militer di area Laut Cina Selatan, kemudian bersiteru dengan Amerika Serikat, yang membuat banyak negara ini kemudian berpikir apa yang akan dilakukan China selanjutnya. Apakah akan ada satu gerakan militer di sana? Nah, ini juga ternyata terjadi di Laut China Timur, di mana dirasakan oleh Jepang. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu sebab musababnya begitu yang diperkirakan juga oleh para pengamat. Apakah Jepang dan juga ASEAN memiliki satu rasa begitu atau satu kesamaan bahwa akan ada ancaman militer dari China? Ini yang masih menjadi spekulasi dan akan kita lihat bagaimana nanti selanjutnya. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana kunjungan Jepang ke Indonesia. Setelah itu kemudian Jepang menunjuk Jakarta sebagai salah satu tujuan utamanya, kunjungan pertamanya sebagai Perdana Menteri, di mana direspon langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di mana dikatakan di sini kedua pemimpin antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Yoshihide Suga akan membahas kerjasama dalam konteks pandemi. Di sini yang di-highlight, yang dikatakan pertama oleh Menlu Retno Marsudi, dan juga bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi dan bagaimana kedua negara dapat berkontribusi dalam perdamaian dan stabilitas kawasan. Tentunya ini dalam konteks pertahanan dan juga militer. Kembali lagi ada kesamaan antara pertahanan dan juga militer. Tetapi Perdana Menteri Yoshihide Suga yang mengatakan bahwa akan datang ke Indonesia di 20-21 Oktober ini mengatakan bahwa fokusnya sebenarnya tidak hanya di pertahanan, tetapi juga akan membantu Indonesia dan negara-negara di ASEAN. Bagaimana nantinya membantu negara-negara ini lepas begitu dari kekuatan virus COVID-19 yang sudah menghancurkan ekonomi selama ini. Nah, Jepang ingin berkolaborasi di negara-negara ASEAN dan juga Indonesia untuk memperkuat hal ini dari sisi kesehatan. Kita lihat saja nanti bagaimana kemudian keputusan-keputusan yang diambil oleh kedua pemimpin negara. Tapi kalau kita lihat dari sisi kekuatan ekonomi begitu, seberapa strategis sebenarnya posisi China dan juga Jepang. Nah, inilah data yang kami himpun, data terakhir yaitu di first half tahun 2020, di mana inilah negara-negara yang menjadi investor-investor utama bagi Indonesia. Kita lihat yang pertama adalah tentunya masih Singapura ya, sejak beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu pun juga Singapura masih menjadi mitra paling strategis, begitu juga dengan investor paling strategis untuk Indonesia. Totalnya 6,5 miliar dolar Amerika Serikat, kurang lebih ada sekitar 7.200 begitu ya proyek-proyek yang sedang berjalan antara Indonesia dan juga negara Singapura. Kita beralih ke negara yang kedua, di sini ada China yang kemudian tiba-tiba di tahun 2019 atau tahun lalu meningkatkan dana untuk investasinya di Indonesia ini sebesar 94% dan menjadikannya negara kedua
investor terbesar di Indonesia. 4,7 sekitar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat begitu yang nilai-nilai proyek dan juga kerjasama yang berjalan dengan Indonesia. Total proyeknya kurang lebih ada di angka kisaran 2.300 proyek yang sedang berjalan. 2.100 hingga 2.300 proyek yang salah satunya tentunya adalah proyek obor dan juga Belt and Road Initiative. Nah, di tahun 2019 China kemudian yang melompat pada posisi kedua menggeser Jepang yang selama ini sudah berada di posisi kedua investor strategis Indonesia dengan nilai 4,4 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti juga dengan Hong Kong 2,9 miliar dolar Amerika Serikat, dan yang terakhir ada Belanda dengan total nilai investasi di 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini yang menjadi menarik. Kalau kita melihat siapa sebenarnya yang akan memenangkan begitu hati dari tanah air kita Indonesia, dilihat dari nilai investasinya 4,7 dan 4,4, proyek mana yang dikatakan paling berpengaruh dan juga akan membantu infrastruktur di Indonesia. Kita bandingkan saja di sini, ini adalah beberapa proyek yang kami himpun di 5 hingga 10 tahun ke belakang begitu, di mana China ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan bagian dari proyek Belt and Road Initiative, dan dikatakan untuk Belt and Road Initiative sendiri ini China sudah membuat sekitar 28 proyek dengan nilai 1.288 triliun rupiah. Kemudian dikatakan juga akan ada proyek kereta untuk pariwisata di Bali yang menghubungkan antara airport begitu dengan wilayah Pantai Sanur langsung dengan menggunakan kereta-kereta yang tanpa rel. Tapi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya di tahun 2021. Kita beralih ke negara Jepang begitu, ada beberapa proyek strategis dan mega proyek yang sudah dijalankan. Salah satunya adalah Pelabuhan Patimban begitu yang nilainya 14,17 triliun rupiah, di mana Jepang kemudian menginvestasikan 83% dari total dana yang harus dikeluarkan untuk Pelabuhan Patimban. Kemudian terowongan untuk Tol Padang dan Pekanbaru nilai yang sudah diinvestasikan oleh Jepang berada di angka 9 triliun rupiah. MRT Jakarta fase 1 di angka 17,5 miliar rupiah. Pembangunan 6 pulau terluar di mana salah satunya adalah Natuna begitu yang ada di bersinggungan dengan wilayah Laut Cina Selatan. Ini menjadi menarik untuk dilihat lebih lanjut apakah ada maksud-maksud tertentu begitu di wilayah-wilayah sana terkait dengan pertahanan militer. Akan kita lihat nantinya di mana biaya yang akan dikeluarkan itu sekitar 1 miliar dolar yen. Kalau dirupiahkan 139 miliar rupiah per SKPT-nya. Dan kemudian kereta kencang Jakarta-Surabaya yang berada di kisaran 60 hingga 90 triliun. Dan ini masih menjadi perhitungan di tahun 2020 berapa nilai investasi yang akan dikeluarkan karena isu beredar bahwa nilai investasinya dikatakan bengkak ke 100 triliun rupiah. Nah, apakah pemerintah akan mengambil proyek-proyek ini? Ini masih menjadi tanda tanya. Tetapi kalau yang perlu kita perhatikan adalah siapa yang akan menang sebenarnya, China atau Jepang ini yang berhasil merebut hati Indonesia. Nah, ini menjadi menarik karena tentunya siapapun yang akan memenangkan hati tanah air Indonesia tidak akan memihak kepada negara manapun karena semuanya memang ditujukan untuk kesejahteraan negara.